Di tahun 2023 ini, bisnis counter persaingannya sangat ketat sekali. Bagaimana agar counter kita bisa berkembang dan bertahan di tengah persaingan yang ketat ini? Tonton videonya sampai selesai agar kawan-kawan bisa menentukan langkah supaya counternya bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat receh. Apa kabarnya? Mudah-mudahan sahabat receh selalu diberi kesehatan dan juga kelancaran dalam mencari rezeki. Amin. Sahabat receh, di video kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan dari subscriber yang menanyakan bagaimana cara bertahan di tengah-tengah persaingan yang ketat dengan modal yang sangat minim. Sebenarnya saya tidak memiliki trik khusus yang bisa saya share ke teman subscriber ini, karena dalam sebuah bisnis tentunya banyak faktor yang bisa menentukan bisnis kita bisa berkembang atau malah sebaliknya. Faktor dari kondisi dan juga lingkungan tentunya berbeda tantangannya di setiap masing-masing daerah. Mungkin bagi kawan-kawan yang sudah lama malang melintang di dunia perkontraan ini, pasti sudah memiliki trik masing-masing dalam mengatasi persaingan ini. Karena pengalaman yang udah bertahun-tahun merasakan manis pahitnya berjuang di dunia perkonteran, tentunya tantangan persaingan ini bukanlah hal yang baru. Tiap tahun banyak pesaing-pesaing yang bermunculan dengan berbagai macam karakteristiknya masing-masing. Dan untuk menjawab pertanyaan dari subscriber ini, saya di sini akan sedikit berbagi pengalaman yang pernah saya alami. Karena kalau misalkan saya mencoba membagikan tips buat kawan-kawan di sini, tentunya tidak pantas. Karena di sini mungkin banyak sepuh-sepuh di bidang counter yang udah memiliki banyak pengalaman dalam mengatasi persaingan dan bertahan serta berkembang di dunia konten. Bila kita melihat fakta di lapangan, bisnis counter sekarang ini bila dibandingkan dengan 3 atau 5 tahun ke belakang, sangatlah jauh hasil keuntungannya. Di samping banyaknya persaingan, konsumen counter sekarang ini ingin isi pulsa atau kuota, mereka sudah bisa melakukannya sendiri dan tak perlu datang ke counter. Mereka bisa melakukan isi pulsa atau injek kuota melalui dompet digital atau melalui aplikasi perbankan. Tentunya ini sangat berdampak bagi para pejuang counter. Hampir lebih 80% yang tadinya konsumen yang suka datang ke counter, sekarang mereka sudah menggunakan aplikasi minimal dompet digital untuk melakukan transaksi pulsa atau PPOB dan lain-lain. Terus bagaimana cara counter untuk bisa berkembang? Sedangkan untuk counter bisa berkembang ialah dengan banyaknya transaksi serta penjualan. Agar counter kita bisa berkembang dan bertahan dalam menghadapi persaingan yang ketat ini, kita harus jeli dalam melihat peluang.
Jika konsumen kita sudah beralih menggunakan dompet digital ataupun menggunakan aplikasi perbankan untuk isi pulsa dan injek kuotanya, kita bisa gunakan peluang itu untuk menyediakan jasa top up-nya. Meskipun banyak jasa top up yang gratis, tapi kebanyakan dari konsumen kita, mereka tidak mau ribet. Mereka lebih memilih yang simple serta fleksibel. Dan kita juga harus terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen agar konter kita tidak tertinggal sama kompetitor. Agar konter kita bisa berkembang dan bisa bertahan di tengah-tengah persaingan yang ketat ini, kita mau tidak mau harus mengikuti harga persaingan kompetitor-kompetitor lain. Karena kalau misalkan kita keluar dari harga persaingan dengan kompetitor lain, otomatis pelanggan lambat laun akan meninggalkan kita. Meski dengan adanya perang harga ini, konsumen yang paling diuntungkan, tapi kita juga harus mempunyai strategi agar kita tidak mengalami kerugian. Untuk pengalaman saya yang ketiga, dalam menghadapi persaingan yang ketat ini, agar konternya bisa bertahan dan berkembang, ialah kita harus mempunyai pencatatan penjualan serta manajemen keuangan. Untuk kawan-kawan, bila kita tidak memiliki pencatatan penjualan, kita tidak akan pernah tahu apa barang yang sering dibutuhkan konsumen. Dengan adanya pencatatan penjualan, otomatis kita akan mengetahui barang apa yang paling laku dan paling banyak diminati konsumen. Bila kita sudah mengetahui barang apa yang paling laku dan paling banyak diminati konsumen, otomatis kita bisa menentukan stok barang untuk penjualan kita. Dan keuntungan yang kedua, dengan melakukan pencatatan penjualan, kita bisa mengetahui berapa keuntungan kita setiap harinya. Dengan begitu, kita juga otomatis bisa mengatur manajemen keuangan kita untuk pengeluaran konsumtif kita setiap harinya. Jika kita sudah mengetahui berapa keuntungan kita setiap harinya, kita juga bisa memanage berapa yang harus kita keluarkan setiap harinya untuk kebutuhan konsumtif kita, agar tidak melebihi hasil dari keuntungan kita, supaya konter kita keuangannya tetap sehat dan bisa berkembang. Untuk pengalaman yang keempat ini, perlu kawan-kawan perhatikan, karena ini bisa menentukan konter kita bisa berkembang atau malah gulung tikar. Kawan-kawan, jangan pernah sekali-kali kasih utang atau bon ke konsumen. Karena kalau misalkan kita kasih hutangan ke konsumen, otomatis modal kita akan mandek. Apalagi kalau misalkan kawan-kawan mempunyai modal minim. Jangan sekali-kali kawan-kawan membuka pintu utangan ke konsumen. Karena dalam bisnis konter ini, lebih besar modalnya daripada keuntungannya. Kalau kita ngasih satu utangan ke konsumen sebesar 100.000 dengan keuntungan 2.000, yang ada modal kita malah mandek dan tidak bisa berputar lagi. Jika kita membiasakan hutangan, otomatis dengan begitu konter kita lambat laun akan gulung tikar. Kawan-kawan harus punya sifat tega dalam berbisnis atau tegas dalam menolak memberikan hutang. Apalagi sama orang yang bila ditagih bilangnya tarsok.
itu udah pasti akan menyebabkan bisnis kita hancur dengan perlahan. Oke kawan-kawan, mungkin hanya itu yang bisa saya share. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap belajar. Jika ada manfaatnya, bisa kawan-kawan terapkan di konter kawan-kawan masing-masing. Sebelum saya tutup videonya, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, share, dan juga subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus memberi informasi seputar dunia konten. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!